Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bihadihi yahtadil muhtadun, bi ni'amihi yashkuru syakirun, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam hanya kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengan selalu mengingat Allah, mensyukuri nikmatnya, dengan selalu mengucapkan salawat dan salam atas Rasulullah, juga mengikuti semua tuntunannya. Kita adalah di antara hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yang selalu layak mendapatkan tambahan kebaikan dalam kehidupan dunia, juga kemuliaan dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Salahuddin yang Allah muliakan, kita melanjutkan tadabbur kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran. Metodenya at-tafsir al-qasasi, menafsirkan dengan memahami kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran, sekaligus at-tafsir ar-tarbawi. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita akan dapatkan dari kisahnya para nabi di dalam Al-Quran. Siang hari ini nabi yang kita bahas adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah putra yang berbeda dengan 10 putra-putra sebelumnya, karena beliau 11 bersaudara dan beliaulah yang paling bungsu dari saudara-saudaranya. Perbedaannya, Nabi Sulaiman dikenal oleh keluarganya, khususnya oleh kedua orang tuanya, sebagai putra yang taat beribadah. Beliau juga dikenal putra yang bijaksana, sampai diberi julukan Sulaiman Al-Hakim. Dari kalangan manusia biasa, Allah abadikan seorang yang bijaksana, Luqman Al-Hakim. Dari kalangan para nabi, Allah juga menyiapkan seorang nabi yang bergelar Al-Hakim. Gelarnya itu ketika masih remaja, ketika masih kanak-kanak. Sebagaimana Nabi Muhammad bergelar Al-Amin juga ketika muda sebelum menjadi nabi. Tentu untuk mendapatkan seorang keturunan yang taat beribadah, yang juga bijaksana, Nabi Daud diriwayatkan berdoa siang dan malam. Karena doa adalah merupakan media seseorang mendapatkan yang diinginkan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Terlebih yang diminta adalah karunia keturunan. Tidak berani kita ingin mendapatkan keturunan tanpa berdoa kepada Allah. Juga mendapatkan kehidupan dunia tidak mungkin tidak, melainkan kita pasti berdoa kepada Allah. Ini tentang keturunan, tentang anak yang menjadi penyejuk pandangan kita, anak yang menjadi investasi kita. Berdoa siang dan malam menjadi kebiasaannya Nabi Daud, karena dari 10 putra pertamanya adalah mereka belum memenuhi apa yang diinginkan oleh Nabi Daud. Akhirnya Allah anugerahkan putra sulung atau putra yang ke-11 bernama Sulaiman, dan beliaulah yang dipandang layak menggantikan ayahandanya, baik sebagai raja
maupun sebagai nabi sekaligus. Ada anak yang menggantikan ayahnya sebagai guru, bagus. Anak menggantikan atau melanjutkan orang tuanya sebagai pedagang, tapi sebagai seorang yang taat itu yang sulit. Maka dua kemuliaan langsung disandang oleh Nabi Sulaiman. Beliau melanjutkan ayahandanya sebagai raja dalam konteks amanah dari masyarakat, dan sebagai nabi amanah dari Allah. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu. Gelarnya ni'mal abdu, yang artinya sebaik-baik hamba. Dalam konteks Nabi Daud, sebaik-baik putra. Berarti doa Nabi Daud dikabulkan oleh Allah. Sulaiman hadir sebagai ni'mal abd, baik dalam konteks putranya Nabi Daud atau dalam konteks utusan Allah, juga dalam konteks raja yang melanjutkan kerajaan Nabi Daud. Ditambah oleh Allah, innahu awwab, dia amat sangat taat. Dikatakan seorang anak yang taat kepada Allah pasti taat kepada orang tua. Namun bisa jadi taat kepada orang tua belum taat kepada Allah. Nabi Sulaiman mampu menjalankan ketaatan secara sinergi. Taatnya kepada Allah, taatnya kepada orang tua. Itulah harapan kita semuanya, tentu anak-anak kita adalah awwab, taat kepada Allah, sekaligus juga bar, yaitu berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Disitulah Allah abadikan khusus untuk Nabi Daud, setelah 10 putranya hadir seorang putra yang paling taat, yang paling bijaksana, namanya Sulaiman. Dari anugerah awab itu, ternyata untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Nabi Daud, karena beliau pelanjut kenabiannya, pelanjut kerajaannya, maka bekal yang menjadi karunia terbesar untuk dua manusia mulia, ayah dan putranya, adalah ilmu. Ilmu bukan sembarang ilmu. Ilmu yang melahirkan peradaban yang luhur. Ada ilmu sekedar untuk kebaikan dirinya. Ilmu juga. Ilman nafi'an juga. Ada ilmu yang memberikan kebaikan kepada sesamanya. Lebih luas. Ini ilmu yang melahirkan peradaban yang diakui oleh seluruh umat manusia. Bahwa peradaban di masa Nabi Sulaiman, peradaban yang terulung, bahkan tidak ada setelahnya yang mampu mencapai peradaban tersebut. Seorang Balqis yang menjadi ratu saja kagum dengan istana Nabi Sulaiman. Saking kagumnya, beliau tidak menyangka bahwa lantainya terbuat dari kaca yang sangat tebal, di dalamnya air jernih mengalir. Khawatir kena basah air tersebut, ia mengangkat kainnya. Padahal seorang ratu, bukan perempuan biasa. Wajar kalau perempuan biasa datang ke sebuah rumah yang megah, tentu dia terkejut. Tapi seorang ratu Balqis sekalipun terkejut. Dan keterkejutannya diabadikan di dalam Al-Quran. Allah anugerahkan ilmu kepada Daud, kepada Sulaiman. Dengan ilmunya mereka menyiapkan peradaban yang sangat luhur. Allah abadikan, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Seorang ayah menjadi ayah bijaksana karena ilma. Dan seorang putra menjadi bijaksana karena ilmu. Sekarang ada ilmu untuk orang tua, ilmu untuk anak. Disebutlah dengan parenting. Bagaimana mungkin orang tua mampu menyiapkan anaknya menjadi anak yang soleh tanpa ilmu? Demikian juga seorang tua sekalipun
ayah dan ibu wajib menuntut ilmu, tidak hanya untuk kemanfaatan dirinya atau kemanfaatan tempat tugasnya, tapi ada kemanfaatan yaitu untuk keturunannya. Allah siapkan ilmu, dan ilmu itulah faddolana yang menjadikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Allah lebihkan atas seluruh hamba-hamba Allah. Dikatakan kelebihan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Daud dalam konteks harta adalah karena ilmunya. Dalam konteks kemewahan dan kemegahan karena ilmunya. Tapi dalam konteks ketaatan dan kebaikan juga karena ilmunya. Keduanya mengatakan alhamdulillahillazi faddolana. Setelah Allah anugerahkan ilmu, mereka memuji Allah, ya Allah, terima kasih. Kami menyampaikan pujian dan kesyukuran atas anugerah ilmu. Dengan ilmu kami dilebihkan atas semua hamba-hamba Allah yang beriman. Demikian juga ada ilmu yang menjadi kekhususan Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu ulimna mantiqat thair. Ungkapannya juga ungkapan ilmu. Ulimna, kami diberi ilmu. Di ayat sebelumnya An-Naml 15, ilmu yang umum. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, yang sangat banyak. Dari ilmu yang umum ada satu lagi ilmu khusus yang Allah hanya anugerahkan kepada Nabi Sulaiman, yaitu ilmu memahami dan mengerti bahasa burung. Ilmu yang ini tidak mungkin kita dapatkan. Belajar sampai ke negeri Cina pun tidak mungkin kita dapatkan. Makanya ulimna khusus. Kalau tadi ilmu bisa kita pelajari. Nanti ada ilmu manajemen Nabi Sulaiman, ilmu komunikasi Nabi Sulaiman, ilmu teknologi Nabi Sulaiman. Bisa kita pelajari karena ilmu dengan nakiro umum. Nah, yang mahal itu ulimna mantiqat thair. Sekaligus yang lebih mahal lagi adalah Allah siapkan bala tentaranya dari bangsa jin, manusia, dan hewan. Tentu ada ilmu khusus. Sampai sekarang tidak ada manusia yang diberi ilmu oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Tidak ada juga yang bisa mengendalikan bangsa jin. Nabi Sulaiman, bayangkan bagaimana ngatur bangsa jin. Minta mereka berbaris rapih. Bahkan minta hewan berbaris rapih. Itu tidak mudah kalau tidak ada ulimna, kami diberi ilmu yang khusus. Ada catatan dari seorang alim dalam ilmu Al-Quran namanya Az-Zarkashi. Kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ternyata kata beliau, seorang yang mampu menafsirkan Al-Quran atau diberi anugerah kemampuan menafsirkan Al-Quran karena dapat ilmu mauhibah. Ilmu yang khusus Allah anugerahkan kepadanya tanpa proses belajar dan mengajar. Tanpa ikut bangku perkuliahan. Itulah yang mungkin kita sebut bahasa sekarang dengan otodidak. Tapi otodidak itu tidak berarti dia tidak melakukan berbagai macam amal-amal tertentu agar Allah anugerahkan ilmu. Di antara amalnya adalah kesolehannya, ibadahnya. Nabi Daud disebut oleh Nabi Muhammad sebagai hamba yang paling dikagumi sholatnya, paling utama ibadah puasanya. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Sebaik-baik sholat, sholatnya Nabi Daud. Berarti kekhususan yang bernama ilmu mauhibah. Beberapa ulama dahulu tidak mengenyam bangku sekolah, bangku kuliah. Tidak juga banyak dalam tanda kutip mengambil ilmu dari media sosial. Tapi ternyata karyanya, karangannya amat sangat banyak. Rujukannya cuma dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Ditambah oleh Imam Az-Zarkashi
rahimahullah, ada ilmu mauhibah milladunna ilma yang khusus Allah anugerahkan. Bayangkan ibu kita, nenek kita, orang tua kita dahulu tidak belajar ilmu parenting, tidak belajar ilmu-ilmu yang ada di kuliah, tapi masya Allah walhamdulillah anaknya seperti kita yang mendapatkan ilmu-ilmu yang notabene wallahu alam dapat dari mana. Disitulah peran doa orang tua, peran ibadah orang tua, peran kesolehan orang tua. Itu terjadi pada zaman Nabi Khidir alaihi salam. Kisahnya saat ada dinding yang hendak roboh, Nabi Khidir meminta Nabi Musa membantu agar merenovasi dinding yang hendak roboh. Ternyata di luar dari kebiasaan, dan itu yang mengejutkan, bahkan menjadikan Nabi Musa sedikit kesal. Sudah merenovasi, tidak ada yang ngasih makanan, minuman atau apapun. Padahal penat lelah perjalanan panjang, selesai merenovasi dinding, nggak ada yang ngasih makanan, nggak ada yang menyiapkan makanan, penduduk sekitarnya nggak ada yang menyiapkan. Sedikit kesal. Nanti beliau bertanya kepada Nabi Khidir. Alasan Nabi Khidir adalah kedua orang tua anak yatim ini adalah soleh. Wa kana abuhuma soliha. Dan kedua orang tua anak ini yang dinding rumahnya hendak roboh adalah soleh. Allah berikan anugerahnya setelah orang tua yang soleh itu wafat kepada putranya. Kita pun sama yakin bahwa anugerah Allah kepada kita bisa jadi bukan karena kesolehan kita, tapi karena kesolehan orang tua kita. Disitulah catatan dari An-Naml 16 sampai 17. Karena tafsirnya atau tadaburnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka para ulama merumuskan atau mencatat Nabi Sulaiman atau kata Sulaiman disebut sebanyak 9 kali yang tersebar di 4 surah. Al-Baqarah 102, Allah ceritakan Nabi Sulaiman berada dalam situasi yang sangat berat karena menjelang kewafatannya mulailah setan iblis mencari cara agar orang tidak percaya kepada Nabi Sulaiman. Dikatakan dan disebar berita bahwa Sulaiman ini mengendalikan kami, mengendalikan hewan karena pakai ilmu sihir. Coba saja nanti kalau Sulaiman sudah wafat, dia tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya beberapa masyarakat percaya dengan sihir. Kalau gitu kami bisa hebat dengan belajar ilmu sihir. Maka setan mengajarkan ilmu sihir. Sihir yang paling berat adalah ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Sihir yang merusak harmoni hubungan suami dan istri atau saudara dengan saudaranya. Diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Setelah masing-masing iblis atau enggak tahu namanya setan menjalankan tugasnya, maka di suatu hari mereka dikumpulkan oleh jin. Jin itu pemimpinnya. Karena asal muasal syaitan dan iblis adalah minal jinni. Kalau di surat Al-Kahfi. Dikumpulkan semua satu persatu melaporkan hasil kerjanya. Aku pernah sampai membuat orang itu membunuh. Membuat orang lain itu mencuri. Membuat orang lain berbuat dosa ini dosa itu. Kata jin, itu biasa. Datanglah satu orang mengatakan, aku berhasil memisahkan suami dan istri atau menanam benih-benih permusuhan dan perselisihan antara satu orang dengan yang lainnya. Langsung dibisiki dari kedekatan, ini yang aku mau. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Disebutlah syaitan yang menggoda suami istri baik melalui WhatsApp atau melalui medsos atau melalui yang nyata adalah namanya iblis atau setan, namanya Dasim. Ini bukan nama orang. Nama iblis yang merusak hubungan rumah tangga. Jadi kalau
suami dan istri, ya, mungkin ada benih-benih perselisihan, ingatlah itu ada dasim di tengah-tengahnya. Cari saja dasim. Browsing di internet ketemu itu dasim. Inilah Al-Baqarah 102. Al-Anbiya 79. Nabi Sulaiman mendapatkan pemahaman yang tadi diberikan julukan Al-Hakim. Ada yang berselisih, yaitu pekebun dan peternak. Pekebun dirugikan karena ternak dari peternak itu merusak kebunnya dan minta ganti rugi. Kata peternak, aku tidak bisa memberikan ganti rugi karena bukan salah aku dan ternakku juga tidak tahu. Karena dulu kebun-kebunnya tidak dijaga, tidak ada pagar yang melindungi. Tetap saja tentu yang pekebun merasa dirugikan. Datanglah kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ternaknya dipelihara oleh pekebun, kebunnya diperbaiki oleh peternak. Kalau sudah selesai bagus hasil tanamannya, kembalikan kepada pekebun. Dan peternak pun mengembalikan seluruh ternaknya dan hasilnya kepada peternak kembali. Pekebun kepada peternak kembali. Jadi dua-duanya mendapatkan keuntungan. Kebunnya jadi bagus lagi. Kemudian ternaknya jadi nambah. Berarti tidak ada yang dirugikan. Itulah makna dari fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman. Dengan pemahaman menjadilah dia bijaksana. Karenanya para nabi itu tidak hanya dibekali ilmu oleh Allah. Tapi fahma. Pemahaman ini yang menjadikan seorang bijaksana. Ilmu belum tentu membuat seseorang bijaksana. Tapi dengan hikmah, dengan pemahaman, seseorang lebih bijaksana. Bahkan antar ilmuwan dengan ilmuwan kadang ngotot. Kalau tanpa hikmah atau kebijaksanaan. Tapi dengan kebijaksanaan, sudahlah yang satu mengalah, yang satu menghormati, yang lain pun menghormati. Dan tidak terjadi salah menyalahkan. Tapi antara orang berilmu pengetahuan dengan yang berilmu pengetahuan mungkin terjadi perselisihan atau saling menyalahkan kalau tidak dibingkai dengan kebijaksanaan. Namanya hikmah. Maka Nabi Musa disuruh berguru dengan Khidir. Dia tidak marah, tidak kesal. Aku Nabi. Kenapa aku kok harus guru sama orang lain? Tapi hikmah itulah yang beliau dapatkan dari Nabi Khidir alaihi salam. Ayat berikutnya An-Naml 16. Beliau diberikan kekhususan pemahaman bahasa burung. Tidak perlu kita bahas. Karena saya juga tidak mengerti bahasa burung. Dan tidak ada pakar yang bisa mendeskripsikan bagaimana Nabi Sulaiman atau ilmu apa yang menjadikan Nabi Sulaiman memahami bahasa burung. Ada dialog dengan semut, An-Naml 18. Kemudian di ayat 30-nya, Nabi Sulaiman lah yang pertama kali menyampaikan surat, di mana suratnya disebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuman di ayat ini, bismillahirrahmanirrahim di tengah surat. Di semua surat, bismillah pasti di awal surat. Atau tidak termasuk dari surat tersebut. Cuman satu ayat 30 di mana bismillahirrahmanirrahim diletakkan di tengah surat. Ada jamaah yang nanya, kalau gitu kita nggak perlu baca bismillah di awal suratnya, kan sudah ada di tengah. Beda antara awal dengan tengah. Kalau di tengah ini bagian dari surat, ayat dari surat. Kalau di awal ada yang mengatakan bukan di Al-Fatihah, ada yang mengatakan bagian. Tapi di surat yang lain sepakat bukan ayat dari surat-surat tersebut. Maka ada kekhususan. Nabi Sulaiman kemudian berhadapan dengan Balqis. Saking ingin Balqis itu menunjukkan kemegahannya, dia kasih hadiah permata intan berlian. Namun kemudian Nabi Sulaiman mengatakan,
bawa semua ini dan aku berikan yang lebih tinggi nilainya. Kelas permatanya, berliannya lebih tinggi. Kalau emas ada karat, ini karatnya enggak ada. Karat betul-betul karat, bukan betul-betul karat ya. Karat di atas karat yang paling tinggi. Padahal emas karatan enggak bagus ya. Ini enggak ada. Maka terkejutlah dan akhirnya ayat 44 Balqis mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Setelah ia angkat kainnya karena khawatir basah, maklum kainnya mahal banget pasti. Basah dikit itu bahaya, bisa merusak, enggak boleh dicuci. Maka enggak boleh kena air, kena kotoran. Takut basah dikit, ia angkat kainnya. Setelah itu dia terkejut karena semua orang melihat. Ada apa ratu? Kok kain diangkat? Yang lain enggak ada yang mengangkat kain. Ratu sendiri ngangkat kain. Seperti orang datang ke tempat yang ini, dia melakukan sesuatu yang berbeda. Tentu semua orang akan melihat. Kalau saat itu ada alat perekam, medsos kayaknya viral. Ratu ngangkat kain. Perempuan biasa wajar. Setelah itu barulah dia mengatakan, saya berislam bersama Nabi Sulaiman. Terakhir surat Shad ada 2 ayat 30. Nikmal abdu yang tadi kita sudah bahas bagi apakah hamba secara umum atau putranya Nabi Daud. Dan kemudian Nabi Sulaiman pun bagaimanapun ia nabi, ia pernah memohon ampun kepada Allah karena lupa menyebut insyaallah. Kalau kita berkali-kali enggak menyebut, enggak pernah minta ampun. Kasusnya sama dengan Nabi Muhammad. Sekali bermuka masam langsung Allah tegur. Berkali-kali kita bermuka masam ditegur juga, tapi sama manusia. Ini Allah menegur karena itu adalah contoh. Nabi Sulaiman pernah mengatakan akan lahir dari semua istriku anak-anak yang hebat. Lupa mengatakan insyaallah. Maka tidak ada yang lahir. Cuman satu. Dan itu maaf tidak sempurna. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasada. Disebut tidak sempurna. Saat itulah beliau baru menyadari kesalahannya. Karena lupa menyandarkan kepada Allah. Insya Allah itu berarti kita menyandarkan kepada Allah. Karena yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apalagi ini soal anak, ini soal keturunan, ini soal keluarga. Tidak mungkin kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, menyandarkannya dengan ungkapan insyaallah. Terakhir yang Allah abadikan tentang Nabi Sulaiman adalah doanya. Tadi ayat 34. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah berbagai macam anugerah. Mana 34? Ini. Memohon ampun. Kemudian setelah mohon ampun, beliau berdoa, Rabbighfirli, karena bersalah, mohon ampun. Tapi menariknya doa ini adalah setelah mohon ampun, minta kerajaan yang tidak akan pernah layak diberikan kepada setelahnya. Dan terbukti, ya, tidak ada yang mengalahkan kerajaan Nabi Sulaiman dari berbagai aspek. Ekonominya tertinggi, kesejahteraannya tertinggi, kemegahannya tidak ada yang mengalahkan. Demikian juga SDM-nya bukan hanya manusia, bangsa jin juga. Bahkan yang membuat istana itu bangsa jin, makanya cepat. Dan eksteriornya atau segala ini ya, pernak-pernik istananya itu langsung dari dasar laut. Karena yang bisa nyelam sampai ke dasar laut cuma jin, manusia nggak bisa. Paling banter di tengah-tengah sudah nggak tahan, pakai alat pun nggak tahan. Ini sampai dasar laut bisa mencari sekian banyak ya kekayaan laut. Bana wa ghawas kata Allah. Jin yang ahli bangunan,
arsitektur kelas tinggi, dan jin yang ahli menyelam. Bahan-bahannya tidak dibeli di toko material, langsung dari dasar laut. Itulah beliau saat itu memohon dan Allah perkenankan. Nah, doa surat Shad 35 ini dibahas oleh para ulama tafsir, unik. Kita biasanya kalau mohon ampun, ya udah mohon ampun, orang kita salah. Malu kalau kita minta ya. Orang bersalah tentu doanya mohon ampun. Allah maghfirli, atau Allah maghfir lana, atau Rabbana zolamna anfusana. Selesaikan. Nabi Adam juga dulu bersalah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau enggak minta, ya Allah pertemukan aku dengan istriku lagi. Kan dipisah oleh Allah. Dan bertahun-tahun enggak ketemu. Enggak minta itu. Tapi Allah juga pertemukan akhirnya. Tetapi menarik ayat ini adalah setelah mohon ampunan, mohon dunia. Alasan para ulama, karena kesalahan Nabi Nabi Sulaiman itu kesalahan yang tidak besar. Kesalahan yang baru dia lakukan sekali. Kesalahannya kesalahan lisan. Tidak mengucapkan insya Allah. Tapi perbuatannya perbuatan yang mulia. Hanya lupa dengan insya Allah. Sama aja, kita bekerja mulia. Tapi tanpa insya Allah, kurang mulia begitu. Lain hal kalau yang dibuat itu perbuatan dosa. Ini yang dilakukan perbuatan baik. Karena bersama keluarga, bersama istri. Salahnya tidak menyebut insya Allah, hukumannya berat. Karena dia sebagai contoh. Tapi beliau mengajarkan tidak perlu juga segan atau malu. Karena kita sudah mohon ampun, boleh minta dunia. Saat kita tawaf, kita mohon ampun dulu. Mungkin tawaf kita enggak sempurna. Umroh kita masih ada yang tidak sempurna. Manasiknya masih ada yang ikut-ikutan. Setelah itu minta dunia, boleh banget. Setelah sholat kan kita astaghfirullah, 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 mohon ampun. Setelah itu silakan mohon dunia. Itulah ajaran tuntunan dari Nabi Sulaiman di surat Shad 35. Doa kedua adalah doa saat beliau diberikan oleh Allah kemampuan memahami bahasanya semut. Saat Ratu Semut mengatakan, ayo semuanya masuk ke lubang kalian. Ini Sulaiman dan bala tentaranya akan datang. Kalau kita tidak masuk ke lubang mungkin akan diinjak. Terkejutlah Nabi Sulaiman karena mampu mendengar. Kalau gitu wahai pasukan, hati-hati. Ini semut belum masuk semuanya. Memang pelan-pelan akhirnya jalannya. Iya. Tapi beliau kagum karena diberikan anugerah mampu memahami bahasa semut. Sehingga semut tidak ada yang disakiti. Semut aja nggak boleh disakiti. Bagaimana manusia itu? Maka doanya Rabbi auzi'ni. Tapi sekali lagi doanya umum. Kita doa ini tidak harus menunggu ada semut. Kemudian kita faham bahasa semut. Nggak usah nunggu begitu. Dapat apapun Rabbi auzi'ni. Karena itu adalah kemampuan dari Nabi Sulaiman yang Allah anugerahkan sebagai mukjizatnya. Tadi ada peradaban. Ini ada satu buku yang membahas tentang ilmu Nabi Sulaiman yang melahirkan peradaban. Jadi ilmu paling tinggi itu yang melahirkan peradaban. Tentu peradaban itu bisa kepada moralitas, akhlak, atau bisa kepada kesejahteraan dan peningkatan sarana-sarana kebaikan. Maka disinilah kemegahan dari istananya, bahkan seluruh isinya itulah yang membuat kagum. Dan bangunan peradaban tidak akan jadi seperti peradaban Nabi Sulaiman tanpa ilmu. Dan ilmunya ada dua tadi. Ilmu yang umum, ilmu syariat. Kita akan wajib ya mempelajari ilmu syariat. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu bergaul dengan masyarakat, ilmu berkeluarga. Tapi ada ilmu yang khusus tadi namanya ilmu mukjizat. Yang ini tentu bukan bagian kita. Tapi sebenarnya memadai kalau kita belajar ilmu syariat, Allah akan hadirkan peradaban yang agung. Maka di masa Nabi, para sahabat mempelajari ilmu syariat dan peradabannya tidak kalah.
Ada parit yang belum ada sebelumnya. Itu di masa Nabi tahun ke-5 Hijriah sudah ada teknologi parit. Kalau sekarang berarti terowongan begitu ya. Sudah ada. Itu karena pendalaman ilmu syariat. Bagaimana tahu Umar bin Al-Khattab yang tidak pernah belajar ilmu apapun, beliau yang pertama kali menyiapkan pos untuk antar surat kemanapun, ekspedisi. Itu di zaman Umar. Dari mana Umar tahu? Enggak pernah belajar ilmu pos ekspedisi, enggak pernah tahu. Bayangkan itu. Belum lagi sekian banyak sahabat-sahabat yang diberikan kemampuan menata masyarakatnya, disebutlah sebagai masyarakat madani. Itu kan diantara cirinya kesejahteraan. Sahabat Utsman itu kaya raya. Abdurrahman bin Auf juga kaya raya. Maka penduduk Madinah mendapatkan kesejahteraan. Itu karena mendalami ilmu syariat. Allah akan bekali ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, bangunan peradabannya adalah ilmu komunikasi. Kalau sekarang tentu kita harus bisa bahasa Inggris mungkin. Minimal ada bahasa yang lain. Kan tidak harus bahasa kita. Ditambah kalau dulu kami bahasa Arab, bahasa Inggris kan. Mungkin sekarang bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Cina. Kenapa? Karena itu untuk membangun komunikasi. Dan ternyata diakui orang yang bahasanya menguasai sekian banyak bahasa, itu diakui secara dunia internasional. Kalau dulu makhluk ya, Sulaiman diberikan mukjizat memahami bahasa burung, bahasa hewan, bahasa gajah. Sekarang bahasa manusia. Tapi bahasa manusia yang beragam pula. Dan itu ilmu yang mahal juga. Dalam tanda kutip, itu para sahabat kalau tidak mengerti bahasa lain, berat juga. Bahasa Arab itu pecahannya bisa ratusan. Bahasa Arab A, B, bahasa Arab Timur Tengah A, bahasa Arab orang Yaman, beda sama bahasa Arab orang Jordan, beda sama Mesir, beda sama Saudi, beda sama Palestina, beda sama kita. Kenapa? Karena masing-masing bahasa itu memiliki ciri khas. Mungkin kalau bahasa sekarang namanya zauk, rasa. Bahasa kita aja beda-beda. Bahasa Jawa pun Jawa A, Jawa B, Jawa C, demikian. Itulah bahasa komunikasi yang melahirkan peradaban. Kemudian bahasa atau ilmu lain, ilmu manajemen SDM. Bayangkan kata Allah, tentaranya itu jin, manusia dan burung, semuanya teratur, berbaris. Wallahu a'lam. Itu inspektur upacara, apa yang ngasih aba-aba itu, komandan upacara, itu pakai bahasa apa? Kita pakai bahasa Indonesia aja kadang-kadang nggak pada rapi itu. Siap gerak nggak pada rapi. Khususnya kami katanya gitu ya. Para dosen kalau suruh upacara itu paling sulit. Ya, makanya harus dilatih ya. Ini bayangkan manajemen ini soal baris berbaris, belum lagi soal kebutuhan. Jin butuhnya ini, apa yang dibutuhkan oleh hewan. Bayangkan bagaimana Nabi Sulaiman memenuhi seluruh kebutuhan itu. Kalau tidak dibekali ilmu manajemen antar makhluk. Yang keempat, kedisiplinan dan ketegasan. Bagaimanapun Nabi Sulaiman itu seorang yang sangat tegas. Hudhud itu burung kecil. Dan dari sekian makhluk cuman dia yang absen. Enggak ikut upacara baris berbaris saat itu. Makanya disebut wahusyiro di padang mahsyar. Memang luas sekali karena dibutuhkan area yang sangat luas. Yang ikut itu bukan manusia saja. Bangsa jin ikut berbaris, bangsa hewan ikut. Maka disebutnya wahusyiro seperti padang mahsyar. Hasyara yahsyuru, husyira yahsyuru. Itu padang mahsyar. Luasnya enggak ada yang tanya. Karena saya juga enggak tahu. Tapi saat satu enggak ketahuan, itu kan sangat luas, sulit untuk mengetahui ya. Kita kalau 100 orang ya tahulah, yang enggak datang itu tahu. Makanya kalau di masjid kita tahu yang datang atau enggak tahu karena sedikit. Bayangkan semuanya jumlahnya banyak, jumlah manusia, jin dan hewan, tapi Nabi Sulaiman bisa tahu ada yang enggak datang dan cuman seekor burung hudhud. Apa sih artinya burung hudhud? Yang lain kan udah pada datang. Ya kayak kita, cuman saya kok yang enggak datang. Kiai saya bilang begitu dulu waktu di pesantren. Kan anak santri biasa alasannya sakit, alasannya macam-macam supaya nggak mau ikut upacara.
Kata Kiai, ini kalau semuanya mengatakan aku nggak datang, yang lain kok pada datang. Akhirnya nggak ada yang datang. Kalau setiap orang mengatakan, cuman aku yang nggak datang, yang lain kan pada datang. Ternyata yang lain juga sama. Aku aja yang nggak datang, yang lain kan datang. Tenang aja Pak, yang nggak datang kan aku, yang lain pada datang. Ternyata semuanya jadi tidak pada datang. Kemudian kata Nabi Sulaiman, aku akan menyembelih atau mencincang dan menghukum dengan keras kalau ketidakhadirannya tidak ada alasan yang bisa diterima. Ternyata alasannya luar biasa. Wahai Sulaiman, aku tadi terbang. Karena kemampuanku terbang, ternyata ketika aku sebelum sampai di sini, karena dengan terbang kan lebih tahu ya. Kalau kita kan kendaraan darat, jadinya nggak tahu kiri kanan. Dia kan di atas terbang. Aku lihat ada satu kawasan itu mereka semuanya mengikuti Ratu Balkis, ya'buduna syamsa, menyembah matahari. Bagiku ini penting wahai Sulaiman. Ya sudah dia sampaikan. Tapi kalau kamu bohong, aku akan cincang. Bagaimana mengklarifikasinya? Ini surat tadi Bismillahirrahmanirrahim ya, di surat Shad ayat 30. Ini surat. Kemudian apa? Bawa ke sana. Kalau ada jawaban berarti benar. Kalau nggak ada jawaban berarti bohong beritanya. Surat dibawa, ternyata ada jawaban. Jawabannya, wahai Sulaiman, kami akan datang membawa hadiah. Berarti kan benar bahwa ada orang di situ. Kalau nggak ada, tidak ada jawaban. Dijawab. Itu yang tadi terkejut karena doa suratnya itu isinya dari Sulaiman dan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah inovasinya dan kreativitas seorang hudud. Tetap ada ketegasan, tapi masih diberikan oleh Nabi Sulaiman siapapun dari SDM-nya untuk melakukan inovasi kreativitas selama memang itu sesuatu yang dibenarkan dalam koridor disiplin Nabi Sulaiman. Ternyata masih ada pembahasan yang lain, tapi mungkin sudah beberapa ayat kita bahas tadi, yaitu yang umumnya adalah mukjizat Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. Ada 2 ayat An-Naml 18 yaitu tentang semut, dan An-Naml 16 yaitu memahami bahasa burung. Kemudian di sini beliau juga mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu bahwa beliaulah satu-satunya nabi yang disiapkan oleh Allah untuk menyiapkan peradaban yang megah, peradaban yang agung dengan 3 jenis makhluk, jin, manusia, dan hewan. Sampai dikatakan kalau bangsa jin tidak turut serta, istananya biasa aja. Tapi karena bangsa jin turut serta, maka Balkis bingung karena yang ngerjain istananya cuman manusia. Kalah dong. Sulaiman manusia yang ahli insinyur, ahli bangunan, dengan jin yang ahli bangunan juga. Mungkin ditambah bangsa hewan itu ya. Ya, ada hewan-hewan yang ahli membuat lubang, membuat bangunan begitu ya. Wallahu a'lam. Ini ayatnya Shad 37. Dan setan-setan ditundukkan untuk Nabi Sulaiman, itu ahli bangunan dan ahli menyelam. Sehingga tadi ornamennya, bahan bakunya itu berasal dari dasar laut yang tidak bisa dijangkau, dicapai oleh manusia. Yang terakhir, menundukkan angin. Allah anugerahkan mukjizat, maka memudahkan beliau juga untuk mengatur bangsa jin, untuk mengatur bangsa hewan. Salah satu kemudahan pengaturan adalah karena Allah mengatur makhluk yang lain. Alam ini kalau kita dapat mengaturnya enak. Tapi kan kita nggak bisa mengatur. Ya Allah, minta panas dong, minta dingin dong. Ini Nabi Sulaiman bisa mengatur karena diberikan oleh Allah mukjizat. Jadi sekiranya petugas bangunan atau buruh bangunannya lagi nyiapin bangunan dan membutuhkan panas, ya Allah, wahai angin, engkau pergi ke sana ya. Jangan hujan di sini. Jadinya bagus hasilnya. Kita kan baru bangun kena hujan. Ya udah bangun lagi. Ya, harusnya panas begini. Ya itulah. Jadi faktor alam mempengaruhi.
Maka mukjizat Nabi Sulaiman untuk melahirkan peradaban adalah Allah tundukkan angin, dan angin kemanapun akan ikut sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Bagi kita adalah ilmu yang sangat agung, itulah yang menjadi catatan dari pelajaran Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tentu kesolehan dan ketaatan itu adalah mutlak bagi siapapun, karena dia ingin mendapatkan anugerah dari Allah. Dan Allah menganugerahkan apa yang Allah anugerahkan berdasarkan kesolehan, ketaatan, dan ketakwaannya, insya Allah. Sadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Demikian jamaah Masjid Salahuddin, tadabbur kita tentang kisah Nabi Sulaiman berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk semakin taat, untuk semakin bekerja sungguh-sungguh, untuk menambah ilmu-ilmu kita, dan menjadikan kita insya Allah yakin semua tanpa pertolongan Allah tidak akan terjadi. Sehingga kita sangat yakin kita membutuhkan terus-menerus mendekat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.